Selamat datang di Langit Hitam, tempat di mana kisah nyata dan misteri bertemu dalam satu cerita yang bikin merinding, tapi juga bikin penasaran. Malam ini, kami akan bawa kamu masuk ke kisah nyata seorang pria bernama Ridwan, buruh kasar yang tanpa sengaja bekerja untuk sosok yang bukan manusia. Awalnya, ia mengira hidupnya berubah menjadi lebih baik, pekerjaan tetap, makanan berlimpah, dan majikan yang dermawan. Tapi, 3 tahun kemudian, ketika ia mencoba pulang, tak ada satupun orang yang mengenalnya. Siapkah kamu mendengar kisah ini sampai akhir? Nyalakan lampu kamar, kencangkan selimutmu, dan dengarkan baik-baik. Inilah kisah nyata. Ternyata, majikanku ini bukan manusia. Ridwan tersesat 3 tahun di desa Bunian. Ridwan masih ingat betul malam itu, saat ia pertama kali melihat sinar lampu dari arah hutan. Ia sedang duduk di gubuk kecil milik sahabatnya, Tony, di pinggiran desa Tumbang Laku, Kalimantan Tengah. Angin malam berembus lembab, dan dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan. "Wan, kau nggak cari kerja ke kota aja?" tanya Tony sambil menghembuskan asap rokoknya. "Di sini, paling banter cuma jadi kuli sawit. Itu pun nggak tentu dibayar." Ridwan menggeleng pelan. "Kau tahu sendiri, Ton, duitku habis buat ngurus ibu di rumah. Aku nggak tega ninggalin dia sendirian." Namun malam itu, sesuatu berbeda. Saat mereka berbincang, dari arah hutan yang jaraknya sekitar 100 meter, tampak cahaya berkelap dari balik pepohonan. Seperti obor, tapi warnanya kekuningan pucat. "Wan, kau lihat itu?" bisik Ridwan. Tony menyipitkan mata. "Iya, tapi aneh. Siapa yang nyalain lampu di hutan jam segini?" Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ridwan berdiri, mengambil senter bututnya, dan berjalan mendekat. Tony sempat menahan, tapi langkah Ridwan terlalu cepat. Semakin dekat, suara seperti gamelan samar terdengar. Dentuman logam kecil, seperti musik dari zaman dulu. Hatinya berdebar, tapi entah kenapa, ada perasaan tenang sekaligus tertarik untuk terus melangkah. Begitu sampai di tepi hutan, cahaya itu berhenti. Dari balik pepohonan, muncul seorang pria tua mengenakan pakaian serba putih, membawa tongkat kayu hitam mengkilap. "Anak muda," ucapnya dengan suara lembut tapi dalam. "Kau mencari pekerjaan?" Ridwan spontan menjawab, "Iya, Pak. Tapi Bapak siapa?" Pria itu menyeling samar. "Aku punya kebun di ujung hutan. Kami butuh pekerja rajin. Upahnya besar, dan tempat tinggal sudah disiapkan." Ridwan sempat berpikir ini hanya gurauan, tapi tatapan mata pria itu menenangkan. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Ridwan percaya tanpa alasan. "Aku ikut, Pak," katanya akhirnya. "Bagus," jawab pria itu. "Ikutlah aku malam ini. Tapi jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi." Ucapan itu membuat Ridwan ragu sejenak, tapi karena terdesak kebutuhan, ia menuruti. Ia berjalan di belakang pria itu, menyusuri jalan setapak yang anehnya terasa lembut seperti tanah basah, padahal tak hujan. Setiap langkah yang diambil, udara terasa semakin sejuk dan wangi bunga melati memenuhi hidungnya. Setelah berjalan sekitar 15 menit, hutan yang tadinya gelap mulai berubah. Cahaya samar dari lampu-lampu kuning menggantikan gelap malam. Di depannya terbentang desa yang sangat indah. Rumah-rumah panggung berderet rapi, suara anak-anak tertawa, dan perempuan-perempuan cantik berpakaian seperti zaman dulu berjalan sambil membawa kenji. Ridwan terpana. Ia tak pernah tahu ada desa seperti ini di sekitar kampungnya. "Ini tempatmu bekerja," kata Pak Darmo sambil menyerahkan pakaian kerja. "Dan satu lagi, jangan keluar pagar saat malam tiba. Apapun yang kau dengar, abaikan." Ridwan hanya mengangguk, meski hatinya bertanya-tanya. Malam itu, ia tidur di barak bersama 3 pekerja lain, Darto, Mamat, dan seorang pria yang tampak jauh lebih tua, bernama Jaya. Jaya berbisik sebelum tidur, "Kalau kau dengar orang memanggil namamu tengah malam, jangan jawab. Itu bukan manusia." Ridwan tenggelam lidah.
Ia pikir orang-orang di sini hanya suka menakut-nakuti, tapi sekitar tengah malam, dari luar jendela terdengar suara halus memanggil. "Ridwan, Ridwan, bantu aku Ridwan." Jantungnya berdebar kencang. Suara itu terdengar seperti suara ibunya. Ia hampir bangun, tapi teringat pesan Pak Darmo dan Jaya. Ia menutup telinga, pura-pura tidur. Sampai pagi tiba. Hari-hari pertama Ridwan di ladang terasa tenang dan ringan. Pagi selalu disambut kabut lembut yang turun perlahan dari bukit, dan aroma bunga melati seolah selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Pekerjaannya sederhana, mencangkul, menanam rempah, dan memanen buah yang tampak selalu segar meski musim berubah. Namun yang membuatnya heran, tak pernah sekalipun hujan turun. Langit selalu sama, biru muda dengan awan tipis melayang di atas desa itu. Setiap pagi, seorang perempuan muda bernama Sari mengantarkan makanan ke barak. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu yang aneh dari sorot matanya. Tenang tapi kosong. "Pagi Ridwan," sapanya lembut. "Sarapanmu." Ridwan mengangguk sopan. "Terima kasih Mbak." "Jangan makan di luar pagar ya, ingat pesan Pak Darmo," ucapnya, lalu pergi dengan langkah yang nyaris tak berjejak di tanah. Hari berganti hari, Ridwan mulai hafal rutinitas desa itu. Setiap sore, warga berkumpul di pendopo, bermain gamelan, menari dan tertawa bersama. Tapi yang membuatnya heran, wajah orang-orang di sana tak pernah berubah. Mereka selalu tampak muda dan segar, seolah waktu berhenti di sekitar mereka. Suatu malam, Ridwan duduk di depan barak bersama Jaya, pria tua yang sering diam. "Pak Jaya, saya sudah di sini hampir 3 bulan. Tapi kok saya nggak pernah lihat orang sakit ya? Atau meninggal?" Jaya menatapnya lama. Wajahnya pucat diterpa lampu minyak. "Karena di sini, waktu tidak berjalan seperti di tempatmu dulu." Ridwan tertawa gugup. "Maksudnya Pak?" "Tidurlah nak, jangan terlalu banyak tanya kalau belum waktunya." Jawaban itu justru membuat Ridwan makin gelisah. Malamnya ia tidak bisa tidur. Ia memperhatikan bulan yang menggantung di langit. Anehnya, bentuk bulan itu sama persis seperti malam pertama kali ia datang ke desa itu. Sabit tipis dengan bintang besar di sampingnya. Bukankah bulan seharusnya berubah bentuk setiap minggu? Keesokan harinya, Ridwan mencoba bertanya pada Darto. Tapi Darto hanya tertawa. "Ah, kau baru sadar? Di sini semua serba sama. Makanannya selalu enak, panen selalu banyak, dan orangnya selalu bahagia. Kenapa kau malah bingung?" "Tapi aneh toh, waktu kayak berhenti di sini." Darto mendengus. "Mungkin di luar sana memang waktunya yang salah." Ucapan itu membuat Ridwan semakin tak tenang. Malamnya ia mencoba mencatat hari-hari di dinding barak dengan arang. Hari pertama, kedua, ketiga, hingga ke-90. Tapi setelah hari ke-90, ia terbangun keesokan paginya dan melihat catatannya di dinding hilang. Dinding itu bersih, seolah tak pernah disentuh. Rasa takut mulai muncul. Ridwan memutuskan untuk keluar dari pagar bambu di malam hari. Ia ingin melihat apa yang sebenarnya ada di luar sana. Begitu matahari tenggelam, ia membawa senter kecil dan berjalan perlahan melewati ladang. Pagar bambu di depan tampak rapat, tapi ia menemukan satu celah di sisi barat. Saat ia melangkah keluar, hawa udara langsung berubah dingin menusuk. Suara gamelan yang biasa terdengar dari pendopo tiba-tiba menghilang, sunyi. Hanya ada desis angin dan bau tanah basah yang menyengat. Beberapa langkah kemudian, Ridwan mendengar suara langkah di belakangnya. Ia menoleh pelan. Sari berdiri di sana. Masih dengan pakaian putihnya, tapi kali ini wajahnya pucat dan matanya berwarna hitam pekat. "Ridwan," suaranya serak dan dalam. "Kau tak boleh keluar. Sekali kau menyeberang, kau tak akan kembali." Ridwan mundur, tapi tanah di bawah kakinya terasa bergerak seperti lumpur hidup. Ia berusaha memutar badan dan kembali ke dalam pagar, tapi bayangan di sekelilingnya berubah bentuk, menjadi sosok-sosok tinggi tanpa wajah. Sari melangkah maju, menatapnya tajam. "Kami memberimu tempat, makanan, dan pekerjaan.
jangan melanggar perjanjian. Ridwan terjatuh, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia ingin berbicara, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sesaat kemudian, Sari mengangkat tangan dan semuanya berubah gelap. Ketika ia sadar, matahari sudah tinggi. Ia terbaring di barak, tubuhnya lemas. Darto dan Jayas duduk di sampingnya. "Kau melanggar aturan," kata Jaya dengan suara berat. Tapi untung mereka belum marah. "Mereka siapa, Pak?" tanya Ridwan gemetar. Jaya menatap keluar jendela, lalu berbisik, "Mereka bukan manusia, Nak. Ini bukan desa manusia." Ridwan terpaku. Ucapan itu membuat jantungnya serasa berhenti. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi satu hal pasti, ia mulai sadar kalau tempat ini bukan dunia yang ia kenal. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Semua orang masih tersenyum, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi Ridwan tahu, di balik senyum mereka ada rahasia besar yang berusaha disembunyikan. Ia mulai memperhatikan bayangan mereka saat berjalan di bawah matahari. Dan yang membuatnya menggigil, bayangan itu tak pernah menempel di tanah. Dan sejak hari itu, Ridwan tahu ia sudah terjebak di dunia yang salah. Pagi itu, Ridwan duduk di tepi ladang sambil menatap pagar bambu di kejauhan. Sejak malam ia pingsan di sana, rasa penasaran tak pernah berhenti mengusik pikirannya. Ia tak bisa menghapus wajah Sari dengan mata hitam legam yang menatapnya dingin. "Ini bukan desa manusia," kata-kata Pak Jaya terus terngiang di kepalanya. Ridwan menatap sekitar. Semua tampak normal. Ayam berkokok, para pekerja mencangkul, dan tawa warga terdengar di kejauhan. Tapi di matanya, semua itu justru terasa seperti sandiwara. Terlalu sempurna, terlalu diam. Hari itu Pak Darmo memanggilnya ke rumah besar di ujung desa. Rumah itu tampak berbeda sekarang. Dulu megah dan menenangkan, tapi entah kenapa, kali ini terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari setiap sudutnya. "Ridwan," suara Pak Darmo dalam dan lembut seperti biasa, "kau sudah bekerja dengan baik. Aku ingin memberimu tanggung jawab lebih besar." Ridwan menunduk sopan. "Terima kasih, Pak. Kau akan menjaga gudang rempah di belakang rumahku. Tapi ingat, jangan pernah buka pintu besar di sisi utara." "Kenapa, Pak?" "Di sana disimpan sesuatu yang tak boleh disentuh manusia." Ucapan itu membuat Ridwan makin penasaran. Tapi ia hanya menjawab pelan, "Baik, Pak." Hari-hari berikutnya, ia bekerja di gudang rempah itu. Bau wangi kayu manis dan cengkeh memenuhi udara. Tapi yang membuatnya heran, setiap kali ia menata rempah di rak, tak pernah berkurang. Hari berikutnya, jumlahnya selalu kembali seperti semula. Ia sempat menghitung, menandai karung-karung itu, tapi hasilnya tetap sama, tak pernah habis. Malam keempat, rasa penasaran mendorongnya mendekati pintu besar di sisi utara. Pintu itu tertutup rapat, berukir simbol aneh seperti mata dan bunga. Dari celah bawahnya keluar hembusan angin dingin dan aroma besi karat. Ridwan berjongkok, menempelkan telinga ke pintu. Dari dalam, terdengar suara lirih seperti orang menangis. "Tolong, keluarkan aku." Tubuhnya langsung merinding. Ia mundur beberapa langkah, tapi suara itu makin jelas, seolah-olah seseorang mengetuk dari dalam. "Ridwan, aku tahu kau di situ." Jantungnya berdegup keras. Suara itu, suara ibunya. Ridwan memutar gagang pintu, tapi terkunci rapat. Ia mencoba mendorong, tapi tak bergeming. Saat itu, angin di sekitar mendadak berhenti. Suara jangkrik lenyap, dan dari arah belakang terdengar langkah kaki perlahan. "Ridwan." Ia menoleh. Sari berdiri di ambang pintu gudang. Wajahnya datar, rambutnya tergerai panjang. "Apa yang kau dengar di sana?" tanyanya lirih. Ridwan berusaha menenangkan diri. "Ada suara, Mbak, seperti seseorang minta tolong." Sari tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. "Kalau kau ingin tetap hidup, jangan pernah jawab suara yang kau dengar di tempat ini." Setelah berkata begitu, Sari berjalan pergi. Langkahnya tak bersuara,
dan aroma melati menguar di udara. Sejak malam itu, Ridwan tak bisa tidur nyenyak. Suara dari balik pintu terus datang setiap malam, kadang pelan, kadang keras, memanggil namanya dengan suara yang berbeda-beda. Kadang seperti ibunya, kadang seperti Pak Jaya. Tapi ia menahan diri, mengingat peringatan Sari. Hingga suatu sore, Darto datang dengan wajah panik. "Wan, si Mamat hilang. Hilang gimana?" Dia jaga ladang semalam, tapi sampai pagi nggak balik, barak kosong. Mereka melapor ke Pak Darmo, tapi pria tua itu hanya tersenyum lembut. "Mamat sudah pulang ke desanya." "Tapi Pak, tak perlu khawatir. Di sini, yang pergi pasti punya alasan." Jawaban itu tak masuk akal, tapi tak ada yang berani membantah. Malamnya, Ridwan melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Di balik pepohonan, di dekat pagar bambu, tampak bayangan Mamat sedang berdiri, menatap ke arah barak, tapi tubuhnya setengah tembus pandang seperti kabut. Ridwan memanggil pelan, tapi bayangan itu justru tersenyum samar lalu menghilang dalam kabut tebal. Sejak saat itu, Ridwan tahu, siapapun yang pulang ke desanya tak pernah benar-benar pergi. Rasa takut semakin menjadi-jadi. Ia bertekad untuk kabur. Pagi-pagi buta, sebelum semua orang bangun, ia menyiapkan tas kecil dan menyelinap ke arah pagar. Udara terasa dingin menggigit, tapi ia terus berjalan cepat. Begitu sampai di pagar, ia membuka celah bambu yang sama seperti dulu. Tapi saat ia melangkah keluar, yang dilihatnya bukan hutan, melainkan ladang yang sama dengan rumah-rumah yang sama, dan suara ayam berkokok persis seperti beberapa menit sebelumnya. Ia mencoba ke arah lain, utara, barat, timur, hasilnya sama. Setiap kali melewati batas desa, ia kembali ke titik semula. Desa itu seperti menelannya bulat-bulat. Dengan napas tersengal-sengal, Ridwan terduduk di tanah. Ia menatap langit. Bulan sabit masih sama, awan tak bergerak, dan suara gamelan kembali menggema dari kejauhan. Tak ada jalan keluar. Sore harinya, Pak Jaya menghampiri dengan langkah pelan. "Aku sudah bilang, Nak, pagar itu bukan untuk ditinggalkan." Ridwan menatapnya putus asa. "Tapi Pak, saya cuma ingin pulang." Pak Jaya menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kau pikir aku tidak ingin? Aku sudah di sini 20 tahun, Ridwan. Tapi waktu di sini tak sama dengan dunia manusia." Ridwan terpaku. 20 tahun? Tapi Jaya tak tampak tua-tua. "Lihatlah sekelilingmu, Nak," bisik Jaya. "Kau masih belum sadar. Kita semua di sini sudah mati, tapi belum diterima oleh bumi." Kalimat itu menembus dada Ridwan seperti petir. Ia ingin menyangkal, tapi tiba-tiba suara gamelan berhenti. Desa menjadi sunyi, dan di ujung pandangannya dari balik kabut, sosok-sosok tanpa wajah mulai bermunculan melangkah pelan ke arahnya. Sejak malam itu, Ridwan tak bisa memejamkan mata. Kalimat Pak Jaya berputar terus di kepalanya, seperti gema di dalam gua. Kita semua di sini sudah mati, tapi belum diterima oleh bumi. Ia tak mau percaya. Tapi setiap hari yang dilaluinya hanya memperkuat ucapan itu. Matahari terbit pada jam yang sama, bayangan orang tak pernah berubah arah, dan bulan sabit di langit seolah membeku di tempatnya. Sementara wajah-wajah di desa itu tetap sama, tak pernah menua, tak pernah lelah. Siang itu, Ridwan kembali bekerja di gudang rempah milik Pak Darmo. Tapi kali ini, pikirannya tak lagi tenang. Ia terus menatap pintu besar di sisi utara, pintu yang dulu ia dilarang buka. Setiap kali lewat, hawa dingin keluar dari celah bawahnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dari dalam, sesekali terdengar suara samar seperti bisikan, kadang tawa kecil, kadang suara rintihan panjang. Ia menatap pintu itu lama. Kalau di balik pintu ini ada rahasianya,
gumamnya pelan. Aku harus tahu, biar bisa keluar dari tempat ini. Malamnya, ia menunggu semua orang tidur. Desa itu sunyi total, hanya suara angin yang sesekali lewat di sela dinding bambu. Dengan hati-hati, Ridwan membawa obor kecil dan menapaki jalan menuju gudang. Langkahnya nyaris tak bersuara. Begitu sampai di depan pintu, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba memutar gagang, tapi masih terkunci. Ia mencari sesuatu di sekitar lantai dan menemukan kunci besi tua tergantung di bawah meja kayu. Tanpa pikir panjang, ia masukkan kunci itu ke lubang gembok. Klik. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara gesekan panjang yang membuat udara di sekitarnya ikut bergetar. Dari celah pintu, keluar hawa dingin seperti nafas makhluk raksasa, disertai aroma busuk yang menusuk hidung. Ridwan menyalakan obor lebih terang. Ruangan di dalam gelap dan lembab. Dindingnya terbuat dari batu hitam dan di tengahnya ada sumur bundar yang dikelilingi tulisan aneh berwarna merah gelap. Ia melangkah mendekat. Dari dalam sumur terdengar suara lirih, "Ridwan, tolong aku!" Tubuhnya kaku. Suara itu, lagi-lagi suara ibunya. Ridwan mendekat perlahan. Ia menunduk, menyorotkan obor ke dalam sumur. Tapi yang terlihat bukan air, melainkan wajah-wajah samar bergerak di dalam kegelapan seperti arwah yang terperangkap. Tiba-tiba, satu tangan pucat keluar dari sumur dan mencengkram lengannya kuat-kuat. Ridwan menjerit, tapi tangan itu dingin dan kuat. Dari dalam kegelapan, sosok tubuh hitam muncul perlahan, wajahnya separuh hancur, tapi matanya bersinar merah. "Kenapa kau ganggu tempat ini?" Suara berat bergema di seluruh ruangan. Ridwan terpaku. "Siapa kau?" Sosok itu tersenyum, memperlihatkan deretan gigi hitam. "Aku adalah yang menjaga perbatasan, dan kau manusia yang melanggar batas." Sebelum Ridwan sempat lari, suara lain datang dari arah pintu. "Sudah kubilang jangan ke sini, Ridwan." Itu suara Pak Darmo. Tapi saat Ridwan menoleh, yang berdiri di ambang pintu bukan lagi sosok pria tua. Wajahnya mulai berubah, kulitnya berkilat seperti sisik ikan, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan rambut putihnya melayang tanpa angin. "Aku memberimu tempat dan kehidupan, tapi kau malah ingin kembali," ucapnya tenang. "Sekarang kau harus menanggung akibatnya." Ridwan mundur pelan, tapi lantai di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi licin dan hangat, seperti daging hidup. Dari dinding, tangan-tangan pucat keluar mencoba menariknya ke dalam sumur. Dia menjerit berusaha melepaskan diri. "Aku cuma ingin pulang!" Pak Darmo tersenyum tipis. "Kalau kau ingin pulang, harus ada yang menggantikan tempatmu." Saat itu juga, Ridwan teringat Mamat yang hilang, dan wajah-wajah pekerja lain yang pelan-pelan menghilang satu persatu. Ia baru sadar, setiap kali seseorang hilang, desa ini tetap seimbang, karena satu nyawa harus menggantikan yang lain. Dengan sisa tenaga, Ridwan berlari keluar gudang. Di luar, langit berwarna darah merah dan suara gamelan berubah menjadi jeritan panjang. Sosok-sosok tanpa wajah bermunculan dari balik kabut, menari di bawah cahaya bulan sabit. Ia terus berlari, tanpa arah, hanya ingin menjauh, tapi kemanapun kakinya membawa, yang terlihat tetap sama, rumah, ladang, pagar, dan jalan yang berulang. Tiba-tiba, Sari muncul di depannya, menatap dengan mata hitam pekat. "Kau seharusnya tidak membuka pintu itu, Ridwan." Ridwan menatapnya dengan sisa tenaga. "Tolong, aku cuma ingin keluar." Sari mendekat, menyentuh wajahnya lembut. "Kalau kau benar-benar ingin keluar,
kau harus tinggalkan semua yang sudah jadi bagian dari dunia ini. Apa maksudmu? Jiwa dan tubuhmu, karena kau bukan manusia sepenuhnya lagi. Setelah itu, Sari perlahan menghilang menjadi kabut putih. Ridwan terduduk, menangis tanpa suara. Ia baru sadar, semua jalan keluar di dunia ini sudah tertutup untuknya. Dan dari kejauhan, suara Pak Darmo terdengar pelan, bergema lembut namun mengerikan. Selamat datang, Ridwan. Kau kini bagian dari kami. Langit di atas desa itu kembali biru muda. Gamelan berbunyi lagi, dan hari berjalan seperti biasa. Seolah tidak ada malam di mana seorang manusia mencoba melawan takdirnya.